Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andriansyah dan teman saya Nurija Ameliana, Anissa Agnes Pitasari. Kami dari kelompok 10 ingin membuat video pembahasan tentang analisis perancangan input. Pada pembahasan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menganalisis perancangan input pada suatu sistem informasi. Dan pada contoh kali ini, kita akan mencoba menganalisis suatu sistem informasi perpustakaan sederhana. Agar dapat melakukan analisis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu prosedur-prosedur apa saja yang terdapat pada sistem ini. Karena itu, mari kita sama-sama menyimak prosedur-prosedur apa saja yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan sederhana ini. Dari contoh kasus di atas, diketahui terdapat 4 prosedur pada sistem informasi perpustakaan, di mana prosedur tersebut antara lain prosedur pendaftaran anggota perpustakaan, prosedur peminjaman buku, prosedur pengembalian buku, dan prosedur pembuatan laporan peminjaman. Dan dari keempat prosedur ini, kita akan menganalisis rancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan ini. Perancangan ini adalah rancangan sistem terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem. Artinya, setiap aktivitas yang terdapat komputer, inputan data, maka itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan inputan pada suatu sistem, dan inputan ini nantinya menghasilkan data-data baru. Pada sistem yang sedang digunakan dari keempat prosedur di atas, diketahui terdapat 2 prosedur yang merupakan kegiatan yang bisa kita jadikan acuan pada perancangan input sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama bersumber dari prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Pada prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik data dari calon anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Nah, aktivitas mengisi formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan. Ini di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan data baru pada sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali prosedur pendaftaran anggota perpustakaan tersebut. Di sini sudah kita tandai teks berwarna merah dan di garis bawahi, inilah aktivitas inputan data pada sistem informasi perpustakaan, yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP-nya. Nah, data-data yang terdapat pada fotokopi KTP inilah nanti yang akan menjadi data inputan pada sistem informasi perpustakaan ini melalui formulir pendaftaran dan dilanjutkan oleh petugas perpustakaan yang mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan tersebut. Nah, ini nanti proses inputannya. Dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data, disesuaikan saja dengan kebutuhan dari sistem informasi yang sedang digunakan. Di sini dicontohkan formulirnya membutuhkan nama calon anggota karena belum anggota akan kemudian dibutuhkan juga nomor induk kependudukannya. Dari nomor KTP, kemudian jenis kelaminnya, alamat nomor HP atau WA, dan alamat emailnya. Jika dalam merancang formulir ini dirasakan dibutuhkan data-data yang lain yang ingin diketahui, silakan ditambahkan saja. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini, serta dari formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen masukan atau inputan pada sistem informasi ini adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumen berasal dari calon anggota, karena yang mengisi datanya adalah calon anggota. Kemudian tujuannya formulir tersebut diserahkan ke petugas perpustakaan medianya kertas, karena formulirnya formulir manual. Jumlah dokumennya 1 lembar. Frekuensi, yaitu kapan dibutuhkan, adalah setiap ada pendaftaran anggota baru. Karena formulir pendaftaran anggota baru hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran baru, seperti itu ya.
Nah, itu dia analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika kalian ingin merancang masukan atau inputan dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya bisa seperti ini. Hanya contoh saja, di mana pada contoh ini dirancang sebuah sistem informasi berbasis website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurija Melian. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Dimas. Yang kedua, kemudian dari contoh kasus diketahui terdapat satu dokumen inputan yang didapatkan dari prosedur peminjaman buku, di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa yang bersangkutan anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data dari kartu anggota dan data-data buku itu nanti akan diinputkan melalui form peminjaman buku. Nah, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Di sini sudah kita tandai dengan teks berwarna merah dan digaris bawahi, yaitu anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data buku inilah yang akan menjadi inputan pada form peminjaman buku ini, di mana data-data tersebut nanti akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatat datanya di buku daftar peminjaman. Karena dicontohkan, sistem yang sedang kita bahas kali ini adalah sistem yang masih menggunakan catatan manual. Adapun dari aktivitas ini dapat dirancang form pendaftaran sederhana sebagai berikut. Nah, di sini sama seperti formulir pendaftaran, anggota form dirancang dan ditentukan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya, di sini ada kode anggota yang mana anggota-anggota diperoleh secara otomatis pada saat calon anggota mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Karena nomor anggota ini ditentukan oleh pihak perpustakaan. Nah, jika sudah diketahui nomor anggota, maka nama anggota juga pasti akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggota perpustakaan tersebut. Di kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau WA dan alamat dari anggota tersebut. Kemudian diinputkan juga kode buku yang akan dipinjam. Dari kode buku juga pasti akan diketahui judul bukunya dan tidak lupa diinputkan pula tanggal meminjamkan bukunya dan tanggal wajib kembali. Nah, jadi kapan anggota ini wajib mengembalikan buku ini ke pihak perpustakaan, yang umumnya peminjaman buku biasanya rentang waktunya 1 minggu untuk seperti itu kan ya. Nah, inilah salah satu contoh rancangan dokumen inputan pada sempurnasi perpustakaan ini. Adapun dari formulir dan prosedur peminjaman buku ini dapat diketahui spesifikasi dokumen masukan atau inputannya adalah sebagai berikut. Nama dokumen yang digunakan adalah form peminjaman buku. Nah, kemudian sumbernya dari anggota, karena memang anggota yang meminjam buku. Namun, memang pada perpustakaan umumnya, formulir ini digunakan oleh petugas perpustakaan. Padahal, sebenarnya form ini berasal dari anggota. Karena anggota yang ingin meminjam buku ini dan diserahkan kepada petugas perpustakaan untuk dilakukan pencatatannya. Namun, sekali lagi, pada umumnya petugas perpustakaanlah yang melakukan pencatatan ini. Jadi, seolah form ini diperuntukkan pada petugas perpustakaan. Padahal, anggota perpustakaanlah yang membutuhkan form ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Adna. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemudian, karena dicontohkan sistem informasi ini menjadi menggunakan pencatatan manual, maka media yang digunakan adalah media kertas, atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, media ini adalah buku daftar peminjaman. Jumlahnya 1 lembar saja. Kalau bentuknya formulir begitu. Namun kalau bentuknya buku, ia dalam 1 lembar itu bisa mencatat beberapa transaksi, kan biasanya seperti itu. Frekuensinya yaitu kapan from peminjaman buku ini muncul, yaitu setiap terjadi peminjaman buku saja. Karena kalau tidak ada peminjaman buku, tentu saja pemulih ini tidak kita gunakan. Nah, itu dia contoh perancangan dokumen masukan atau dokumen inputan pada sistem informasi perpustakaan. Namun jika nanti kalian ingin merancang form peminjaman buku ini ke dalam bentuk prototipe, aplikasi bisa merancangnya seperti contoh berikut. Sekali lagi, ini hanya contoh saja, jadi komponen-komponen
inputan yang ada di sini silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada sistem informasi perpustakaan masing-masing, dan formulir ini dicontohkan terdapat nomor pinjaman kode anggota di mana nomor pinjaman ini sudah otomatis terurut. Kemudian kode anggota, jika kita inputkan kode anggotanya maka nomor HP, nama anggota dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan kode anggota yang ada. Begitu juga dengan judul buku, jika kode buku sudah diinputkan maka judul buku juga akan otomatis terisi. Tanggal peminjaman besoknya, tanggal hari ini, dan tanggal wajib kembali. Jadi tentukan saja berapa lama durasi peminjaman yang ditentukan sesuai dengan aturan pada perusahaan tersebut. Sekian itulah hasil video dari tugas kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, kami dari kelompok 10 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.